Satu hari itu 8 jam di dalam dalam ruangan terus sampai jam 3 sore. Tahu kan stresnya kayak mana kan, kalau misalnya dalam ruangan dikasih soal tuh semuanya itu ya mau gimana pun kita usaha kan, mau gimana pun kita kerja keras, kalau misalnya tanpa doa ya sia-sia, Pra. Kabar gimana, Pra? Kabar? Sehat, Tuhan sehat. Santai aja, Pra, santai. Sekarang lagi sibuk apa, Pra, ini, Pra? Gimana, Pak? Lagi sibuk apa, Pra? Itu lagi kuliah sih, lagi kuliah biasa. Kuliah biasa. Lagi kuliah biasa. Jurusan Nggak ada kegiatan. Jurusanmu apa sih, Pra? Atau fakultas apa gitu? Jurusan itu fakultas sih sebenarnya. Apa Fakultas. Oh, sebelumnya kenalan dulu deh. Manajemen pembangunan. Fakultas. Sebelumnya perkenalkan dulu Oh deh. iya. Pra, kenalkan dirimu, Pra. Perkenalkan diri, nama saya Onesphorus Marbun. Saya berasal dari Bali B. Sekarang itu kuliah di PDN, Fakultas Manajemen Pembangunan. Lokasi kampusnya di mana sih, Pra? Lokasi kampus banyak sih, Pra. Tapi kalau aku sekarang ini di Sulawesi Selatan. Kalau IPDN itu interaksi nggak sih sama orang-orang sekitar atau cuman orang-orang di asramanya aja? Kalau untuk sekarang sih, Pra, karena COVID itu kan, kayak cuman interaksi di sekitar asrama aja. Tapi biasanya interaksi juga sama lingkungan sekitar. Kalau dulu sih ya, karena kami kan pesiar kan, interaksi sama orang-orang di luar. Kadang ada kegiatan-kegiatan kelas di luar. Sekarang nggak bisa, karena ada COVID-19 gitu. Oh, rasanya tinggal di sana gimana, Pra? Rasanya jadi anak asrama gimana? Rasanya, karena kita nggak pernah asrama, rasanya kayak terkurung gitu, Pra. Kayak terkurung. kayak mana? Kayak kurung, kayak di penjara gitu, Pra. Tapi seru sih. Emang kegiatannya apa aja, Pra, di asrama itu? Kalau sekarang kan, kalau sekarang itu kegiatan kami itu lebih kurang. Karena ada COVID-19 ya kan. Kalau dulu situ dari pagi sampai sore malam hari itu padat sih, Bro. Mulai dari aerobik, makan pagi harus di gedung, sama-samaan kan, barengan, baru kuliah, itu kadang lari siang, baru nanti kuliah lagi, siangnya setelah makan, sorenya lari lagi, kegiatan apel. Putus-putus, Pra. Rada putus-putus sinyalnya, Pra. Itu terus. Ini kan di kampus Apra ini kan banyak lah orang-orang dari bermacam-macam suku dari berbagai daerah. Gimana caranya Apra bisa beradaptasi di sana? Di sini kan banyak dari di semua daerah kan ada kan, dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, sampai Papua juga ada. Kalau adaptasinya sih ya udah ngikut aja, karena memang sih susah karena kan kita orang Batak gitu kan. Orang Batak kan keras, pasti gabungnya sama yang keras-keras juga kayak Papua gitu, sama Toraja, orang-orang Toraja, sama orang Jawanya mungkin agak susah karena kan mereka lembut-lembut. Tapi menyesuaikan aja sih, kayak orang biasa aja, santai gitu. Uang kuliah bayar nggak sih, Pra, di PDN? Free ya, sama biaya hidup juga berarti ditanggung juga ya sama biaya hidup. Oke, ngomong-ngomong jauh dari rumah nih, Pra. Iya, pernah nggak homesick gitu, Pra? Kangen rumah gitu? Tiap hari sih, Pra. Tiap hari. Apa yang dikangenin, Pra? Kangennya itu keadaan di sana, Pra. Keadaan luar sih. Keadaan di kampung itu kan enak kan. Orang-orangnya enak, ada kawan-kawan SMA lagi, jalan-jalan. Orang tua,
Ngomongin soal SMA, Pra. Waktu SMA emang pengen masuk IPDN atau sebenarnya punya planning lain? Gimana ceritanya nih, Pra? Kok bisa ke IPDN? Kalau pengen masuk IPDN nggak ada sih, Bro. Aha. Bahkan aku tahu IPDN itu setelah kuliah, setelah masuk Polmed baru tahu IPDN. Berarti sebelumnya udah kuliah ya, Itu Pra pun ya? diajak teman tuh. Terus diajak teman. Pertamanya sih nggak niat kan. Aduh enggak lah, mau coba stand lagi tahun ini gue bilang. Ya. Tapi nengok kegagalan tahun lalu yang gagal stand, kan gabung IPDN lah, ayo belajar ayo sama-sama belajar. Udah bahas soal itu paling sebulan, 3 minggu lah paling berapa, 3 minggu sebelum tes ya bahas soal sama-sama barengan tiap hari tiap malam kan. Nah itu masuk kami berdua itu masuk, tes pertama masuk, tes kedua kami masuk, tes ketiga dianya gagal aku masuk. Emang tesnya apa, ada apa aja, Pra? Tesnya itu ada, pertama itu kan ada TKD, tes kompetisi dasar gitu kan. Tentang kebangsaan, matematika dasar, kepribadian. Kalau udah lulus itu nanti masuk ke tes kesehatan. Tesnya ini semua di daerah ya, belum di Jatinangor, belum di Bandung. Ya kesehatan. Setelah kesehatan kalau saya lulus, nanti masuk ke psikotes. Iya. Setelah itu lulus dari psikotes baru masuk ke Pantuhir di Jatinangor. Di Jatinangor itu ada lagi tesnya. Ada 3 rangkaian tes. Pertama itu nanti ada tes kesehatan lagi. Setelah lagi itu makin dalam lagi. Dalam kesehatannya. Baru tes kesemaptaan, olahraga, setelah itu wawancara. Setelah itu udah lulus atau enggak. Gitu. Bisa diceritain nggak, Pra? Sebelum menjalani tes itu, apa aja yang pra harus persiapin gitu? Misalnya, ada persiapan khusus nggak yang dilakuin, Pra, untuk menghadapi tes-tes yang tadi yang kita sebutin itu? Yang khusus kayaknya nggak ada sih, Pak. Biasa-biasa. Kayak tadi kan TKD kan paling cuma belajar beberapa minggu. Udah belajar gitu, bahas soal dari internet, tengok dari YouTube, apa-apa aja sih yang harus dikerjakan pertama gitu kan. Supaya ngontrol emosi, kalau misalnya ngerjain tugas, ngerjain soalnya, setelah itu ngerjain apa gitu. Kalau TKD sih, aku cuma beli 1 buku dah. 1 buku, baru download materinya dari internet. Ya tiap malam aku belajar itu. Setelah itu, kalau yang kesehatan, rata-rata kan teman, kalau kesehatan itu mereka check up ke rumah sakit. Check up ke rumah sakit untuk tahu apa sih yang bermasalah sama kesehatan mereka. Gitu kan. Tapi kalau aku enggak sih, bro. Aku gas saya terus. Nggak ada check up, nggak ada apa. Karena kan pikiran kan udah kuliah gitu kan. Yeah. Mau masuk IPDN, ya, masuk, enggak gitu. Daripada ngebuang-buang uang kan situ kondisi kan buang uang, check up mahal, padahal nanti nggak masuk, ya udah gas aja lah tanpa check up. Ternyata masuk juga lagi kesehatan. Puji Tuhan masuk karena mungkin sehat memang. Nah, itu perbedaannya seminggu ya antara TKD ke kesehatan, seminggu setelah lulus. Baru setelah lulus kesehatan seminggu lagi psikotes. Nah itu bingung aku nggak pernah les psikotes, nggak pernah belajar psikotes, nggak tahu mau belajar apa. Langsung lah pergi ke Gramedia, beli 1 buku lagi, langsung belajar trik-triknya di YouTube lagi dalam seminggu itu, Pak. Setelah itu belajar. Pas tesnya itu bingung sih pertama. Apa ini soalnya? Apa ini? Kok nggak pernah dipelajari gitu kan? Baru ya kerjain. Itu tesnya pernah sampai berapa lama ya? Sekitar 7 sampai 8 jam.
psikotesnya. Satu hari itu 8 jam di dalam ruangan terus sampai jam 3 sore. Mulai jam 7 sampai jam 3 sore. Tahu kan stresnya kayak mana kan, kalau misalnya dalam ruangan dikasih soal terus, psikotes lagi bikin. Iya. Kan ya? Itu susah. Setelah itu pengumumannya itu 1 minggu setelahnya lulus lah. Gimana rasanya pernah jadi anak IPDN? Bangga sih, karena kita kan nggak les. Ya. Iya. Setelah udah masuk nih, gimana rasanya tuh? Bangga. Saya gimana ya? Rasanya kayak jadi pusat perhatian gitu, kalau misalnya pulang ke daerah itu kan ditengok-tengok rasanya gimana ya, nggak bisa diungkap gitu. Tapi senang lah ya, Pra ya. Senang, mau dibilang senang lah, Pra. Nah, karena kan bisa bagi orang tua gitu. Iya. Kita kan ngelihat kampus nih, IPDN, kan kita punya ekspektasi tuh sebelum masuk. Setelah masuk, sama nggak ekspektasi sebelum dan setelah masuk, Pra? Oh, IPDN tuh ternyata kayak gini ya, ekspektasi awal kayak gini, ternyata oh emang bener loh setelah masuk IPDN ekspektasinya gini. Gimana, Pra? Sama nggak? Apa ada yang beda ternyata? Sama sih, Pra. Sama Sama-sama. aja ya. Ekspektasinya kan di dalam kampus kan ya keras gitu kan. Pasti full kegiatan. Memang kira-kira ekspektasi saya kan nggak full kali kan, masih bisa santai atau kayak mana gitu. Ternyata masuk tingkat 1 pagi. Putus, Pra. Gitu sih. Putus, Pikirannya Pra. agak masih ada banyak waktu luang. Ternyata nggak ada gitu. Tadi ngomong-ngomong soal tingkat tuh, Pra. Di PDN kan ada kayak tingkatannya tuh yang semester 1-2 praja, semester selanjutnya kan ada nama-namanya tuh. Gimana tuh, Pra? Coba bisa tolong jelasin gak, Pra? Kalau tingkat 1-nya itu disebut muda praja, Pra. Muda praja, masa penanaman. Iya. Penanaman doktrin, penanaman disiplin gitu. Baru itu nanti disebut Madya Praja. Madya Praja ini nanti kampusnya ada yang di kampus daerah, ada yang di Bandung, dipisah lagi, Pak. Kalau yang tingkat 3 itu namanya Nindya Praja. Nah, sekarang aku kan Nindya Praja nih, bintangnya 2. Nah, itu nanti tingkat 4 disebut nanti Praja Utama atau Wasana Praja. Nah, itu nanti siap lulus sempurna. Oke, kita bahas jurusan, Pra. Kalau soal jurusan itu dipilihin kampus apa milih sendiri, Pra? Kalau jurusan waktu kami itu pernah dipilih kampus sih, Pra. Dipilih kampus. Kami dipilih kampus. Tadi apa, Pra? Jurusannya, Pra? Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi dan apa, Pra? Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, Pra. Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Dan pemberdayaan masyarakat. Nah, itu belajar apa tuh, Pra? Belajar tentang pembangunan sih, Pra, utamanya. Pembangunan desa. Pembangunan kami itu kayaknya lebih khusus ke desa sih, Pak. Pembangunan desa, bagaimana memajukan desa itu, bagaimana memperdayakan masyarakat supaya sejahtera, tanpa harus nunggu-nunggu dari pemerintah gitu, Pak. Membangun daerah desa dengan karya-karya kreatif masyarakat untuk membangun desa tersebut, Pak. Fokusnya ke situ sih, Pak. Tapi itu kami mulai pelajari di tingkat 2 sampai tingkat 3. Kalau di tingkat 1-nya itu kami masih belajar yang umum tentang pemerintahan, sistem pemerintahan, administrasi publik. Administrasi publik belajar juga ya? Masih belajar, Pak. Kalau untuk prospek kerjanya bisa jadi apa tuh, Pra? Kalau pekerjaannya pegawai negeri sipil sih, Pak. Mau kemana, mau ke kementerian apapun diterima kok dari PDN. Jelas nggak?
Jelas, Pra. Kalau pekerjaannya, kami itu diterima di semua kementerian, Pak. Pasti diterima ya kalau IPDN? Ya, wajib langsung jadi PNS. Di IPDN sistem pembelajarannya gimana sih, Pra? Pembelajarannya itu ada 3, Pak. Ada pengajaran, ada pengasuhan, ada pelatihan. Nah, kalau pengajaran itu kita pelajari kayak yang di kuliah-kuliah biasa, kan? Belajar studi bahasa publik, belajar sistem pemerintahan, kuliah biasa lah. Beda kalau itu pengasuhan. Pengasuhan itu kita dibimbing di dalam pengasuhan. Di asrama kita dibimbing, disuruh ikut semua siklus dalam kehidupan praja itu namanya pengasuhan, kan. Mulai dari pagi, apel pagi, aerobik, makan, itu dihitung pengasuhan semua. Kalau pelatihannya itu nanti ada seperti ini, geladi pemerintahan, tata naskah dinas, gitu. Bedanya itu kalau pelatihan itu praktek, pengajaran teori, pengasuhan siklus kehidupan kami. Oke, suka dukanya belajar di IPDN apa, Pra? Sukanya itu belajar di IPDN nggak terlalu rumit ya, nggak terlalu belajar kayak misalnya dulu kan waktu kuliah belajar matematika, belajar fisika masih dan mesin kan. Yeah. Sekarang cuma belajar cuma menghafal, masukkan teori, pikirkan udah siap. Kalau dukanya sih, Bro, kalau dulu kan waktu kuliah kan bebas, mau kemana aja bebas, mau ngapain aja bebas, mau kritik apapun tentang pemerintah bebas, mau kritik kampus, mau demo kalau misal kampus nggak berikan apa yang kita minta bebas. Kalau di sini nggak bisa, Bro. Kita ngomong sama pengasuh atau lembaga kok kita nggak suka, mau kritik ini nggak bisa, karena kan kita gratis kan di sini kan. Jadi kita harus ikuti apa yang mereka mau. Bukannya itu sih, Pra. Nggak bisa berekspresi tentang diri kita, nggak bisa kita kritik mereka gitu. Berarti ngikutin sistem aja ya, Pra ya? Iya, ngikutin sistem aja. Langsung deh, Pra. Tips dan trik masuk IPDN. Gimana, Pra? Dari Pra ini. Tips dan triknya itu satu sih, Pra. Apa tuh, Pra? Ora et labora. Woi, siap. Bekerja sambil berdoa. Semuanya itu ya mau gimana pun kita usaha kan, mau gimana pun kita kerja keras, kalau kita tanpa doa ya sia-sia, Pra. Belajar keras boleh, doa juga keras. Kan Pra kemarin udah kuliah tuh di Polmed, memutuskan untuk ke IPDN. Pendapat orang tua gimana, Pra, itu, Pra? Kenapa? Kan Pra memutuskan meninggalkan kampus Polmed untuk masuk IPDN. Respon orang tua gimana, Pra? Respon orang tua? Kalau respon orang tua sih, dulu pas kita bilang mau masuk IPDN, Bapak langsung nolak pertama. Ya. Karena kan takut kan, dulu kan masih ada pukul-pukulan atau kayak mana gitu kan. Pukul-pukulan? Janganlah, gak usah masuk IPDN. Ya, dulu kan kalau misalnya di IPDN itu kan pukul-pukulan itu maksudnya kejam dulu. Dulu ya. Iya. Karena kan cerita orang dulu kan sekarang beda. Oke. Nah, dulu kan pukul-pukulan jahiliyah gitu, Mas. Jahiliyah. Takutnya kalau misalnya masuk IPDN nanti tersiksa gitu kan. Ternyata kita bujuk-bujuk, apa Pak. Di IPDN sekarang nggak ada lagi kayak gitu. Udah normal. Udah kayak kuliah biasa. Udah enak. Udah nggak ada pukul-pukulan. Udah nggak ada jahil-jahilan lagi. Jadi, apa Pak Mas? Karena aku mau keluar dari Polmed, Pak. Malas sekali Polmed ini dipikirkan. Setelah itu dikasih Bapak lah. Pas sudah masuk hari pertama gimana tuh, Pra? Kan kayaknya ada sistem pelantikannya ya, Pra, yang waktu orang tua datang ke sana. Apa gimana sih itu yang orang tua datang ke sono? Iya, ada, Pra. Gimana tuh orang tua? Bangga banget lah ya? Bangga banget, Pra. Oke, Pra. Ini kan banyak nih teman-teman yang mungkin merasa gagal nggak masuk
kuliah PTN atau kuliah kayak APRA nih, IPDN atau STAN gitu. Ada pesan-pesan nggak, Pra? Atau mungkin orang yang udah masuk kampus A tapi nggak merasa betah gitu? Pesannya, Pra, ini, Pra, kalau misalnya untuk orang-orang yang udah kuliah dan mau pindah ke kampus karena merasa nggak betah, boleh-boleh aja sih, Pra. Yeah. Semangat untuk mereka yang kayak gitu. Tapi untuk mereka yang ngerasa nggak masuk, merasa kalah, nggak harus masuk IPDN, nggak harus masuk PTK, nggak harus juga masuk perguruan tinggi negeri untuk bisa sukses. Banyak jalan ke Roma, banyak jalan untuk sukses. Nggak perlu kuliah, kembangkan diri aja, potensi. Bagaimanapun yang penting kita usaha, kita berdoa, pasti sukses. Kalau disuruh promosiin IPDN nih, Pra, Pra mau ngomong apa nih, Pra? Ya. Gimana ngomongnya? Oh juga. Ayo masuk IPDN, kuliah gratis gitu. Atau ada yang lain atau ada yang lain? Ya mungkin gitulah. Ayo masuk IPDN, kuliah gratis, langsung nanti kerja. Lulus langsung kerja. Ya. Apalagi sih, Pak? Itu aja sih, Pak. Kalau seandainya gagal nih IPDN, kita agak flashback dikit, Pra. Kalau ternyata tadinya gagal IPDN, apa yang bakalan Pra lakukan? Kalau misalnya gagal IPDN, mungkin kayaknya tetap balik ke Polmed sih, Pra. Tetap balik ke Polmed. Meskipun nilai udah anjlok kan, karena kan nggak ikut ujian. Karena harus mengorbankan, harus ikut ujian Polmed ujian IPDN di hari yang sama. Ya nggak apa-apa sih. Udah dapat nilai E juga, tetap balik ke Polmed. Perbaiki nilai, lanjut di Polmed aja, Pra. Terakhir nih, Pra. 5 tahun ke depan, seorang Ones Marbun jadi apa, Pra? Ini cita-cita kita nih, Pra. Doa kita ini. Jadi mudah-mudahan jadi pejabat publik, Pra. Amin, Pra. Semoga tercapai. Amin. Oke deh, Pra. Gitu aja. Thank you banget. Amin. Aku juga bangga kali lihat aku ini. Okay. Proud of you, Pra. Keren. Oke, Pra. Makasih, Pra. Walaupun udah masuk IPDN, tetap gak sombong gitu. Iya, Pra. Oke, Pra. Oke, thank you ya, Pra ya. Oke, Pra. Makasih. Oke.